Baik, bismillahirrahmanirrahim. Trial Assalamualaikum version. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Trial version. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi Trial wa version. ashabihi ajmain wa ba'du. Yang saya hormati para mbah, Pak D, Bude, Trial version. Pak E, Kang Mas, adik, Bani Budi, Bani Muslih, dan juga Bapak Ibu Kaulo, Bani Abdurrahman, Gubuk, semua yang berbahagia, yang sehat, semoga kita diberikan sehat selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saudara semua yang saya hormati, pertama mewakili keluarga Abah Kiai Haji Munib Muslih, kami mengaturkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian atas terselenggaranya kegiatan tahlil dan doa pada malam hari ini. Ini malam menjelang hari ke-7 dan insya Allah besok akan dilaksanakan peringatan hari ke-7 atas wafatnya Abah Kiai Haji Muhammad Munib Muslih yang akan dilaksanakan di secara ada di lokasi utama di Masjid Agung Rembang. Nanti insya Allah juga bisa disaksikan secara Zoom dan juga YouTube yang insya Allah besok akan kita umumkan. Kemudian yang kedua, saat ini juga saat ini tengah berlangsung tahlil offline di Masjid Agung Rembang dan juga di beberapa tempat. Nah, kita yang berada di jauh karena pandemi dan sebagainya, sehingga kita melaksanakan kegiatan tahlil secara daring ini. Oleh karena itu kami atas nama keluarga mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah menginisiasi untuk melaksanakan kegiatan tahlil secara daring ini. Selanjutnya kalau ini kan sebenarnya konsepnya agak santai ya Mbak Lek Nurus ya. Tidak ada ini, jadi bicara tentang Abah tentu saya sebagai menantu perlu bersaksi dan menyampaikan beberapa hal. Seingat saya selama saya menjadi menantu ini, saya kira yang saya ingat betul dari Abah ini, Abah nggak pernah marah gitu kan. Abah nggak pernah marah, nggak pernah ya beliau betul-betul menjadi pengayom, menjadi orang yang di tengah gitu kan, berusaha mengayomi semua anak, semua pihak, dan betul-betul ini menjadi teladan bagi kami semua untuk betul-betul bisa menjadi orang yang di tengah, orang yang sabar dan tidak pernah marah seingat saya gitu. Padahal sebagai orang tua tentu sebenarnya punya hak untuk marah gitu kan sama anaknya, sama menantunya dan sebagainya. Tapi belum memposisikan selama ini memberikan keteladanan untuk segala sesuatu bisa dicarikan solusi melalui diskusi dan juga penyadaran dari kita semua gitu. Kemudian banyak nilai keteladanan yang bisa kalau teladani, banyak hal. Di samping tadi tidak pernah marah, kemudian sabar, dan juga kesederhanaan, dan juga suka ilmu, suka diskusi. Dari dalam berbagai kesempatan, misalnya kalau pulang ke rumah atau ke rumah kulo di Ciputat misalnya, itu selalu yang dibahas tidak jauh dari hal-hal yang berdimensi dengan keilmuan, diskusi tentang
kitab atau tentang isu-isu tentang NU, tentang keumatan dan sebagainya. Itu saya kira beberapa poin yang bisa saya teladani, dan itu memang menjadi hobi beliau ya untuk membahas sesuatu yang ya tadi isu-isu tentang ke-NU-an, tentang keumatan, tentang kebangsaan, bahkan kadang-kadang itu menjadi sesuatu yang menjadi materi diskusi harian ketika kami bertemu di beberapa kesempatan. Kemudian sedikit menceritakan di beberapa waktu terakhir sebelum beliau wafat yang betul-betul saya ingat betul, dan alhamdulillah kami bisa sempat bertemu di akhir tahun bulan Desember di 2020 dan sampai awal tahun 2021 beliau sekeluarga datang ke Jakarta. Meskipun sebenarnya secara jujur saat itu kami sangat apa ya, kalau misalnya boleh melarang itu kami larang, karena saat itu Jakarta sedang pandemi, sedang menerapkan PPKM. Tapi Abah dan keluarga ini sepertinya punya rencana lain lah gitu. Jadi beliau tetap memaksakan meskipun dengan tetap menjaga protokol kesehatan. SOP protokol kesehatan dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan rapid antigen semua gitu. Dan saat itu semua negatif sehingga beliau sekeluarga datang ke Jakarta dan ya apa namanya, itu kesempatan kami terakhir ternyata dari pihak keluarga untuk banyak diskusi, banyak apa namanya, dan yang nggak pernah saya lupakan tentu di malam terakhir ya, beliau menginap di rumah kami di Ciputat. Nggak seperti biasanya beliau mengajak saya untuk diskusi malam, padahal satu udah jam 9:30 malam, udah hampir jam 10 malam gitu. Saya pikir sudah saatnya istirahat karena beliau capek, tapi beliau memanggil pulau. Padahal saat itu udah di lantai atas gitu untuk tidur, beliau di lantai bawah. Tapi ini di luar kebiasaan beliau. Biasanya kalau udah istirahat ya sudah. Ternyata beliau memanggil saya untuk mengajak diskusi, dan banyak diskusi. Sebenarnya diskusinya ya tadi tentang keilmuan. Jadi nanya tentang misalnya tentang disertasi saya dulu tentang apa gitu kan. Tentang juga yang menarik, beliau membawa pulang beberapa buku saya gitu kan. Beliau cari di rak buku, kemudian ada buku-buku, kemudian itu dibawa pulang gitu. Dan itu kesan terakhir beliau mengajak diskusi tentang itu gitu, tentang apa studi saya dulu gitu kan, tentang ya banyak hal lah. Sampai hampir jam 12 malam gitu. Itu malam terakhir beliau nginap di rumah kami. Terus hari berikutnya, oh ya ini yang keteladanan lain itu beliau ahli silaturahmi. Beliau itu senang banget untuk silaturahmi ke saudara-saudara. Nah, waktu di Jakarta itu beliau juga mengajak kami untuk silaturahmi di salah seorang saudara di Jakarta, dan alhamdulillah itu juga bisa terlaksana silaturahmi sampai jam 9 malam, jam 10 malam itu masih di jalan gitu. Satu beliau langsung pengen pulang. Sebenarnya kami udah minta beliau untuk istirahat lagi di rumah saya agar tidak capek, karena saya sendiri merasakan seharian pakai masker dan sampai malam itu pasti capek kan gitu. Jadi kami minta sekeluarga untuk kembali ke Ciputat untuk istirahat semalam gitu. Tapi beliau nggak berkenan, beliau karena
merasa punya tanggung jawab di madrasah. Beliau selalu sampaikan ketika di Jakarta ya, tanggung jawab kemadrasahan tentang di mualimin dan sebagainya itu menjadi sesuatu yang beliau tidak mau meninggalkan. Dan karena ada tanggung jawab itu sehingga beliau tetap pulang meskipun sudah malam gitu kan. Kemudian alhamdulillah ya bisa selamat sampai rumah semua dan dalam keadaan sehat pulang dari Jakarta. Itu sedikit cerita tentang beberapa bulan terakhir, dan kami membayangkan ketika itu nggak terjadi, beliau memaksa ke Jakarta, tentu menjadi sangat sedih ya kami, karena sejak pandemi ini Lebaran kemarin kan juga nggak pulang gitu kan, Lebaran nggak pulang, hampir 1 tahun nggak pulang. Jadi itu menjadi saya kira kesempatan kami untuk ya mungkin pamitan lah gitu ya. Kemudian terakhir kira-kira 2 atau 3 malam sebelum beliau wafat, alhamdulillah beliau juga sepertinya pamitan juga dengan keluarga, meskipun kami jauh belum bisa menunggui di rumah sakit, tapi malam itu beliau almarhum hadir dalam mimpi. Belum mimpi ditemui beliau gitu kan. Jadi ya itu mungkin cara beliau untuk berpamitan dengan kami gitu. Tentu ini menjadi ya peringatan bagi kami semua untuk selalu mengingat keteladanan beliau dalam hal nilai-nilai menjaga silaturahmi dan sebagainya. Ini saya kira beberapa hal yang bisa kami teladani gitu dan kami pegangi. Dan kami juga mohon doa dan pangestu dari sedaya sederek-sederek yang hadir di kesempatan ini untuk mendoakan ibu dan adik-adik yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Tapi alhamdulillah informasi yang tadi pagi kami terima, perkembangan ibu dan juga adik-adik membaik. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa berkumpul dengan keluarga kita semua, bisa pulang dari rumah sakit dalam keadaan sehat walafiat. Dan mohon doa restunya juga, semoga kami bisa meneruskan semangat perjuangan yang selalu semangat untuk berjuang baik dalam mengurusi ke-NU-an dan juga keumatan. Itu beliau sangat semangat dan tercermin dalam setiap diskusi-diskusi dengan saya di berbagai kesempatan, selalu tidak jauh dari diskusi-diskusi soal hal-hal seperti itu. Saya kira ini beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih sekali atas keikhlasan dan kehadiran dari Bapak Ibu saudara-saudara semua. Semoga ini menjadi semoga Allah bisa membalas dengan balasan yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.